mikrofonnya apabila tidak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noviani Ikenali, Prodi S1 Farmasi tingkat 3 semester 6. Ini saya akan membawakan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa asrofil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan supaya kita bisa berkumpul pada acara doa bersama yang bertema iman meningkatkan imun sebagai benteng COVID-19. Yang kami hormati Bapak Heri Enjang Syahputra SDMK, yang kami hormati seluruh yang hadir dan berpartisipasi pada acara ini, yang kami hormati Al-Ustadz Joni Rangkuti SKM, yang saya hormati Ketua BPH Inti Persatuan Mahasiswa Muslim Mutiara Indonesia beserta para stafnya, dan yang saya banggakan teman-teman yang hadir pada hari ini. Selanjutnya, saya sebagai MC akan membawakan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara kita dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara selanjutnya, pembacaan Al-Quran akan dibacakan oleh Safatul dan pada Safatul dan Bisma kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang baik tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Kami menyediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami terangkan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami menunjukkan tanda siang itu benderang. Agar kamu dapat mengetahui karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kiki, silakan Kiki. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Safatul dan Risma. Adapun acara selanjutnya, kata sambutan dari pembimbing PM3I, Bapak Heri Enjang Syahputra SEMAK. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini background suaranya ada suara burung. Jadi ada ternak sedikit. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bil nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat, yang kita banggakan, anak kita ini udah jadi ustadz ya, Ustadz Joni Rangkuti SKM.
perlu kita ketahui bersama, beliau ini adalah pendiri PM3I. Ya. Pendiri PM3I, Persatuan Mahasiswa Muslim Mutiara Indonesia, dan dia juga ketua PM3I di waktu itu masih Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia. Beliau alumni program studi kesehatan masyarakat. Ya, terima kasih. Jadi beliau telah jadi Ustadz dan sengaja kita undang untuk di acara kita ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan rekan-rekan dosen. Di sini ada Opung selaku orang tua kita, ya, Bapak Dr. Andus Hotman, Haji Dr. Andus Hotman Manurung MSI. Kemudian ada Pak Adriansa, Ketua LPPM Universitas Sari Mutiara Indonesia. Kemudian ada Dr. Vivi selaku dekan di program dekan di Sainti, ya, Sains dan Teknologi Informasi. Kemudian ada Bang John Kennedy selaku Kaprodi di Anna Pharma. Kemudian ada Ibu Cut, ya, dari Prodi Farmasi. Kemudian ada Pak Rasid yang sama-sama ini selalu membina adik-adik PM3I kita, ya, dan Bapak Ibu dosen yang saya banggakan, serta adik-adik Bapak Ibu, kakak-kakak, abang-abang dari tenaga kependidikan, dan yang saya banggakan, anak-anak kami, mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia, dan pengurus Persatuan Mahasiswa Muslim Mutiara Indonesia, dan suatu kehormatan juga di tengah-tengah kita ini hadir nih, para alumni kita, ada Hafiz Hasibuan, ada Izat, mungkin karena dengar Abang Da jadi Ustadz langsung hadir. Nah, kesempatan kita luring, kita bisa bersilaturahmi di sini. Terima kasih Hafiz, dia juga ini mantan ketua PM3I, ya, dari program studi Anna Pharma. Kemudian ada Ijat yang dia dari alumni program studi ilmu kesehatan masyarakat. Ya. Marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memelihara dan tak pernah berhenti memberikan hidayah bagi umatnya. Atas nikmat dan berkah Allah sajalah kita dapat melaksanakan acara ini. Acara doa bersama adalah doa sebagai refleksi kita, ya, melihat situasi yang berkembang saat ini, gitu kan. Dan seyogianya kita sebagai hambanya harus berserah diri dan berdoa memohon kepadanya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa dan menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan cahaya Islami, ke zaman yang 4.0 katanya sekarang ini. Kalau bukan karena beliau, kita tidak akan sampai kepada zaman saat ini. Semoga harapan kita, syafaatnya besok di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya sampaikan bahwa salam dari Ibu Rektor, pimpinan kita, Dr. Ivana Elizabeth Purba. Beliau tidak bisa hadir, tapi mungkin nanti diusahakan di akhir acara beliau akan bergabung. Kalau nanti jam 11.30 acara belum selesai, insya Allah beliau akan bergabung bersama kita. Ya. Bapak Ibu, adapun tujuan kita melaksanakan acara ini adalah kita ingin, ya, rasa simpati kita ataupun rasa prihatin kita dengan situasi yang saat ini sedang terjadi, ya, di mana-mana semua aktivitas akhirnya dengan menggunakan Zoom. Jadi doa bersama kita ini walaupun dengan daring tapi tidak akan mengurangi rasa dari makna dari sebuah acara doa kita ini. Ya, kita ketahui COVID-19 dari mulai akhir tahun 2019 atau Maret 2020 ini telah melanda dunia. Ya, segala macam telah berubah. Gitu. Aktivitas berubah sekarang jadi daring. Gitu. Ya, tidak pernah tatap muka lagi. Kalau misalnya di sini adik-adik 2020 ya, 2019 dan 2019 angkatan 2019 baru 1 semester dia duduk di bangku kuliah, akhirnya kita daring. Adik-adik 2020 tidak pernah merasakan yang namanya bangku kuliah, benar kan? Itulah yang terjadi ya, akibat COVID-19 ini.
Dan perlu kita ketahui gitu kan, 2 minggu ini kalau dulu 2 minggu 3 minggu yang lalu itu frekuensi COVID pernah sampai 2000-an per hari, ya 2000. Tapi sekarang kita ketahui semalam kita baca berita itu 43.479 orang. Nah, beberapa hari ini naik dia di atas 40 ribuan. Dan nggak usah jauh-jauh. Kalau saya dulu berpikirnya COVID itu nggak kenal orangnya gitu. Di Wuhan sana jauh, nggak kenal saya orangnya siapa yang kena COVID. Tapi sekarang gitu, orang-orang terdekat kita itu yang kena COVID. Istri saya juga pernah positif COVID. Hari ini, maka Sari Mutiara Indonesia, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang sebelumnya kita itu udah mulai aktif, akhirnya keputusan Ibu Rektor kita WFH lagi. Banyak dosen dan tendik kita yang terpapar COVID-19. Jadi dengan hari ini kita melaksanakan doa, ya kita berharap dengan acara ini ya kita mengambil topik iman meningkatkan imun sebagai benteng. Kita ketahui bahwa semua itu datangnya dari Allah, ya kodrat iradat itu semuanya datangnya dari Allah. Itu adalah bagian dari kepercayaan kita, iman kita. Kita tahu COVID ini datangnya dari Allah dan kita berharap kepada Allah. Ini merupakan ujian bagi kita semuanya. Ya, maka kita perlu untuk merefleksikan diri kita. Ya, mari melalui acara ini kita bermohon, bermunajat kepada Allah. Semoga orang-orang terkasih yang terdekat sama kita, orang-orang tersayang kita, teman dekat kita, kawan sejawat kita, bahkan umat yang ada di atas bumi ini, dan kita bermohon kepada Allah, cepatlah berlalu pandemi COVID-19 ini. Agar kita bisa bertatap muka kembali, beraktivitas dengan normal. Semuanya itu karena Allah. Kekuatan Allah lah yang dapat menolong kita. Maka dari ini, kita mengundang ya Ustadz kita yang bukan orang lain, yang juga merupakan keluarga besar dari Universitas Sari Mutiara Indonesia, ya Pak Ustadz Joni Rangkuti SKM, ya, untuk memimpin doa kita nanti dan sedikit akan memberi sebuah tausiah untuk kita, akan menambah iman kita, ya, untuk menghadapi pandemi sekarang ini. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bisa kita laluin kalau kita selalu berserah diri kepada Allah. Ya. Selalu meningkatkan iman kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Dan tetap menjalankan prokes. Itu tadi yang terpenting. Jadi makanya kita membuat acara ini bersama-sama kita bermunajat kepada Allah. Semoga kita diberi kesehatan semuanya, keluarga kita, orang tua kita, abang, kakak, saudara kita, teman-teman kita, semua orang-orang yang kita sayangi diberi kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian sambutan saya, tidak panjang-panjang saya menyampaikan kata sambutan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di acara kita ini, acara yang sederhana. Ya, mohon maaf tadi agak keterlambatan ada karena gangguan teknis. Ya, kepada adik-adik PM3I, terima kasih. Jadi perlu kita ketahui untuk yang jadi MC kita itu namanya Noviani Ikawali, itu dari semester 6 program studi farmasi. Ya. Terima kasih nih Bu Cut ini dari program studi farmasi. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, Syawatul Marwah dari ATLM ini, anak buahnya Pak T ini, ya dari analis kesehatan. Ya. Kemudian Risma tadi, Risma dari mana tadi? Sari tilawahnya? Dari prodi apa? Dari prodi hukum, Pak. Alhamdulillah, akhirnya Pak Rasid menyelamatkan Fakultas Ekonomi juga si Risma ini. Ya, Risma dari Prodi Hukum. Terima kasih Risma. Kemudian di sini juga ada panitia Muhammad Rizky dari Farmasi juga. Dan yang tidak pentingnya, yang sangat yang saya banggakan, Ketua PM3I sekarang ini, Jelisma. Mana Jelisma? Coba buka videonya. Jelisma Nafila. Beliau ini sekarang jadi ketua PM3I dari program studi farmasi. Nampaknya ini yang aktif mahasiswa kita ini farmasi ini, ya.
farmasi semuanya. Kalau dulu angkatannya Bang John itu ketuanya itu banyak dari Kesmas, ya, kesehatan masyarakat. Setelah Kesmas ada beberapa orang, 1 orang itu dari keperawatan. Habis dari keperawatan kembali ke Kesmas, 2 orang Kesmas, baru kemudian dari anak farma farmasi, dan sekarang ini farmasi terus menjadi ketua Pemdra. Kita ketahui bahwa mereka-mereka inilah yang aktif gitu, ya. Ya, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu jika pada acara ini kurang berkenan pada tempatnya. Ya, saya mohon maaf. Jadi sebelum saya akhiri ini, saya menginginkan ada sedikit nasihat lah, karena di sini ada orang tua kita. Melalui pembacara kami mohon untuk Opung Manurung memberi sedikit ya pesan kepada kami yang muda-muda. Mungkin Pung, nanti Opung sedikit menyampaikan nasihat untuk kami setelah nanti saya bicara ini, gitu ya. Bapak Ibu, demikian sambutan saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya. Opung, silakan Pung untuk sambutannya Pung. Sedikit tausiah kami Pung untuk yang muda. Dok, Dik enggak? Halo? Ya, Pung, silakan, Pung. Ada kedengaran suara saya? Dengar, Pung, dengar. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga saat ini walaupun kita tidak berjumpa bertatap muka tapi masih diberi kesehatan. Yang saya hormati di sini Pak Enjang ya, dan beliau sekarang sebagai dekan dekan ya Pak Enjang. Kemudian ada Ibu Bapak yang juga yang hadir di saat ini sebagai dekan maupun Kaprodi dan teman-teman dosen. Kemudian ada juga mahasiswa kita baik yang sudah alumnus maupun yang masih sedang kuliah walaupun melalui daring. Dan yang teristimewa Pak Ustadz ya, Ustadz kita Pak apa tadi, Pak Ritonga ya, Pak Ritonga. Ini suatu kebanggaan buat kita di USM ya, ada ternyata dari P3M3 ya, bisa memunculkan ustadz-ustadz di kalangan dari kalangan USM. Kemudian sebenarnya hati saya masih apa ya, artinya kurang tenang. Tadi Pak Enjang dibilangnya nyonyanya juga alhamdulillah udah sembuh ya dari COVID. Saya kebetulan anak saya ini sedang ke rumah sakit. Artinya mau periksa ya, mau lihat, mau memastikan apa bisa di rumah atau di mana. Jadi namanya sebenarnya wajah aja nampak tenang, tapi hati sebetulnya nggak tenang. Tapi nggak apa-apa. Dan ini ada kaitannya dengan serangan pandemi ini ya, artinya yang memasuki wilayah negara Indonesia termasuk kita di Sumatera Utara ini. Ternyata kalau saya lihat dari beberapa ceramah Ustadz ya, kebetulan kemarin saya di Al-Jihad ada Ustadz apa itu, ini yang kurang memang itu ini siraman rohani ini, siraman rohani. Artinya orang selalu mendengar sianu begini, sehingga hati ini menjadi kecut dan menurunkan imun kita ya. Tapi dengan adanya kuliah atau siraman rohani dari terutama para ustadz, ini mungkin bisa menambah imun kita ya, menambah imun kita. Ternyata kita tidak hanya takut kepada yang ya memang itu ada ya pandemi, tapi kita harus lebih takut kepada Allah. Ini yang saya lihat. Nanti saya kira udah tepat sekali nih ya Pak Enjang melalui panitia ya. Ini maaf tadi belum saya sebut ketua panitia dan seluruh anggotanya ya. Ini tepat sekali mengadakan doa bersama ini walaupun kita tidak tatap muka. Artinya dengan adanya nanti doa yang dipimpin oleh Ustadz ini mudah-mudahan bisa menambah imun kita untuk menghadapi pandemi sekarang ini. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Enjang tadi itu
ini pandemi ini tidak memandang, nggak dipandang mau yang kaya, mau yang miskin, yang tenar, yang apa semua nggak. Siapa saja bisa kena. Makanya kita di samping tetap mengikuti protokol kesehatan itu, ya tetap ini kita berdoa, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dihindarkan dari pandemi ini ya, baik kita sendiri maupun keluarga kita sendiri. Jadi saya pernah mendengar itu, ini mudah-mudahan nggak seperti arisan ya, katanya seperti arisan, makanya saya pun jadi ini ya, kok seperti arisan, berarti kalau seperti arisan itu kan berarti semua akan terkena, tapi mudah-mudahan jangan seperti itu. Artinya kalau target mungkin entah tahun ini udahlah cukuplah tahun ini selesai. Tapi saya kemarin waktu di masjid itu, kalau bukan kita yang merubah ini kadang tidak. Artinya kadang kita katanya terlalu enggak benteng, terlalu sombong. Ini yang ada Ustadz, lupa saya nama itu. Artinya kita juga harus ikut berperan ya, ikut berperan. Jadi kita mungkin selama ini sudah lupa dengan Yang Maha Kuasa. Ketika sakit baru bermohon padanya. Nah ini diharapkan kita tidak seperti itu, dan juga mengenai sedekah. Tapi saya kira nanti Pak Ustadz lebih banyak menjelaskan atau tentang doa bersama ini. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih para sahabat semua. Terima kasih Pak mahasiswa. Ini tidak saya sebut satu-satu, tapi saya banyak kenal. Nanti kalau sebut satu-satu mau makan waktu ya. Terima kasih Pak Enjang. Bila itu topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opung. Ya, tausiahnya mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ya semua kita akan kena gitu. Apalagi kita yang beraktivitas di luar, kalau kita ya siap-siap, tinggal lagi kita disiplinkan diri kita lah gitu ya. Terima kasih Bung. Siap. Nasihatnya untuk kita semuanya. Saya kembalikan kepada Kiki selaku pembawa acara. Ki, silakan Ki. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Heri Enjang Syaputra SPM AK dan Bapak Targan yang sudah memberikan sedikit siraman rohani kepada kami. Selanjutnya, ceramah dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Joni Rangkuti SKM. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Suara. Masih mute dia, Pak Ustadz. Masih di mute itu. Ya. Oke, silakan Pak Ustadz. Sudah kedengaran, Pak? Sudah. Siap, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang terhormat, yang mulia Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia beserta guru-guru saya, Bapak Ibu dosen. Tidak layak sebenarnya saya menyampaikan materi ini, tapi karena sudah disampaikan oleh panitia harus kita sampaikan nasihat dalam agama ini, maka dengan mohon izin, mohon dimaafkan nanti apabila dalam penyampaian ini banyak kekeliruan dan kesalahan. Wabil khusus salam hormat ini saya utarakan kepada orang-orang tua kita, tak bisa Ustadz sebutkan satu persatu. Tentunya kita berharap acara ini mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus juga salam sahabat kepada segenap pembina, pengawas,
nasihat Persatuan Mahasiswa Muslim Mutiara Indonesia. Sedikit tadi Bang Enjang menyampaikan bahwa kita di alumni 2012 berdiri PM3I-nya 2009-2010, maka sampai hari ini eksis dengan harapan itu menjadi amal jariah besok yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap berjuang, tebarkan kebaikan-kebaikan sehingga besok dilanjutkan oleh anak cucu kita supaya dikenang orang kita di dunia ini pernah hidup dalam masa seperti ini pun kita masih dikenang orang dalam segi kebaikan kita insya Allah. Tak bisa Ustadz sebutkan satu persatu, mengingat waktu hari ini adalah hari Jum'ah. Dalam agama kita disebut hari Jum'ah itu dengan Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu adalah penghulu sekalian hari. Maka yang paling afdal dilakukan hari ini adalah di samping nanti melaksanakan ibadah sholat Jum'ah, maka kata Nabi dalam hadis, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi bi asra sholawatin. Panjang hadisnya. Siapa kata Nabi yang membacakan sholawat satu kali saja, terutama pada hari Jum'ah ini, maka Allah jawab balas sholawat itu sebanyak 10 kali. Apa makna sholawat Allah kepada hamba? Rahmat Allah, kasih sayang Allah, pandangan dengan penuh kasih sayang kepada hamba yang sering baca sholawat. Kita bacakan hari ini paling tidak 10 kali, kemudian nanti kita lanjutkan dalam zikir kita 100 kali, dan kemudian terus dalam kehidupan kita ini memperbanyak bacaan sholawat ini. Mari sama-sama kita baca satu kali Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, guru-guru saya, staf dosen, begitu juga staf pendidik di kampus Universitas Sari Mutiara, ucapan ribuan terima kasih diberi kesempatan untuk berbicara di depan guru-guru saya, berbicara di depan para senior saya. Alhamdulillah, silaturahim ini semoga Allah jadikan sebagai asbab kita akan dikumpulkan Allah besok di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. 15 menit insya Allah materi akan kami sampaikan, dan kemudian seterusnya nanti insya Allah akan kita pandu untuk doa bersama. Dari latar belakang yang disampaikan oleh Bang Enjang tadi, kita sudah dapat menyimak bahwa saya sekarang berdomisili berada di Provinsi Riau. Bagaimana informasi di Sumatera Utara sekalipun, maka tidak jauh beda pemberlakukan PPKM juga ada dilakukan di Pekanbaru Riau. Maka semua ini menjadi kegelisahan tingkat masyarakat, lapisan masyarakat, semua kita. Maka dalam agama kita disebut la haula wala quwata illa billah. Tidak ada sebenarnya daya, kekuatan, upaya manusia ini sekalipun illa billah, kecuali hanya kekuatan itu mutlak milik Allah. Maka pada kali ini ada beberapa poin yang ingin kita ingat-ingat kembali, bahwa sebagian orang berpikir dengan mengkonsumsi vitamin yang cukup, kemudian juga menjaga pola makanan yang sehat, maka dia akan terhindar dari pembicaraan kita hari ini COVID-19. Sebagian orang pagi-pagi berjemur di bawah terik sinar matahari dengan harapan terhindar juga dari COVID-19. Begitu juga sebagian orang berupaya untuk mengisolasi diri mandiri, tak mau berkumpul lagi dengan orang, tak mau dia bergaul dengan orang, karena saking khawatir dan takutnya virus COVID-19 ini. Maka orang yang beragama Islam, kita sebagai orang yang beriman, bahwa di samping kita melakukan ikhtiar itu artinya usaha, memenuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan sesering mungkin. Ini semua bagian upaya dari ikhtiar yang memang dibenarkan dalam agama. Karena yang menyampaikan itu orang-orang yang disiplin ilmunya memang spesialis tentang masalah virus tadi.
Maka kita sebagai orang Islam, orang beriman, kita taati, kita lakukan hal itu. Tapi dalam satu rumah 7 orang kadang-kadang, kalaulah yang rentan katanya kakek-kakek yang kena virus ini, sering kita jumpai 7 orang dalam satu rumah, kakek nenek nggak kena virus, cucunya pula yang kena virus. Atau sebagian orang, anak kecil yang paling rentan kena virus, malah anak kecil tadi tak kena, padahal satu rumah, malah orang tuanya pula yang kena. Sehingga manusia ini bingung, sehingga manusia ini panik. Maka sehingga pada kali ini diangkat tema, iman meningkatkan imun sebagai benteng. Berarti ujung-ujungnya mulai disadarkan manusia ini bahwa di samping orang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga diri, tapi kalau melupakan yang mempunyai penjagaan itu, disitulah letak masalah itu nanti. Contohnya Bapak Ibu, ketika terjadi tsunami dulu, sebagian orang ketika ditanya kenapa terjadi tsunami, tentu dengan disiplin ilmu yang berbeda mereka menjawab itu karena pergesekan lempengan bumi ini segala macam. Pernahkah orang berpikir bahwa ada yang maha mengatur pergesekan bumi baik karang sehingga menaiknya air laut menjadi tsunami? Padahal kalau dibuka Al-Quran itu jauh hari belum orang mengenal tsunami, pergesekan lempengan bumi, baik batu karangnya, Allah sudah katakan itu dalam Al-Quran. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau Allah sudah goncangkan dunia ini besok, apa yang muncul? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka kemudian lautan akan muntah ke permukaan darat ini. Bumi ini akan muntahkan semua isinya. Itu baru orang mengenal hari ini 2004 Aceh kena tsunami. 2010 juga baru orang mengenal hal itu. Rupanya jauh-jauh hari Al-Quran sudah jauh berbicara tentang itu. Maka kita kembalikan. Dasarnya adalah iman dulu. Kalau betul imannya, maka insya Allah daya tahan tubuh atau imunnya pun akan semakin membaik. Kenapa? Karena ada sandarannya. Sekarang kita berbicara tentang masalah imannya dulu. Lalu kalau orang sudah mengokohkan, menguatkan keimanan ini, apa yang mesti dia lakukan? Sebagian orang berpikir, apa gunanya masker itu? Kan ada Allah. Kalau Allah sebut kita akan tertular juga, pakai masker pun akan tertular. Maka inilah disebut pemahaman Qadariyah, Jabariyah itu tak boleh diikuti. Pemahaman ahli sunnah wal jamaah kita sebagai orang beriman, ikhtiar itu harus sebanding dengan doa yang kita lakukan. Usaha yang kita lakukan itu harus sebanding dengan harapan yang kita sampaikan kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang menganggap sepele masalah protokol kesehatan contohnya, virus ini kan makhluk Allah. Kalau Allah katakan nanti masuk ke tubuh, pasti dia masuk. Kalau Allah tak mau masukkan, tak mau masuk. Dia terus bertawakal tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Ini disebut dengan paham Jabariyah, Qadariyah. Itu salah, tak betul. Yang betul menyesuaikan ikhtiar usaha tadi, baru kemudian bertawakal serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagian orang berpikir dengan mengkonsumsi vitamin, kemudian juga menakar protein, dan hal-hal sebagainya yang disiplin ilmunya tentang masalah ini, ketika dia berpikir itulah yang bisa menolakkan virus itu dari kita dan keluarga kita, disitulah letak pemahaman yang salah tadi. Karena dia sedang bersandar kepada sesuatu yang tidak bisa mengatur, mengubah kehidupan kita ini pada hakikatnya. Maka dalam Islam dipandang penting bahwa ketika ada orang yang kena virus, sudah dia maksimalkan ikhtiarnya, sudah dia berusaha pakai masker, kena juga dia virus tadi. Maka itu disebut dengan yang matinya syahid, karena sudah maksimal dia lakukan ketaatan sesuai dengan protokol kesehatannya. Berbeda dengan orang yang tak peduli dengan masalah protokol kesehatan, kena virus, maka kata kuncinya, ajal sudah Allah tetapkan, tapi sebab kenanya kita, di situ Allah beri kemampuan. Itulah yang disebut dengan kudrat iradat dari Allah.
Maka besok kalau ada orang meninggal gara-gara corona ini, maka tidak akan ditanya penyebabnya kamu meninggal gara-gara corona. Yang ditanya itu adalah apakah semenjak hidup ada usaha kemampuan yang kuberikan itu untuk menghindar dari mara bahaya itu, atau dengan sebab apa engkau terkena. Di situ besok letak masalahnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, orang beriman ini kita harus tingkatkan keimanan supaya meningkat imun dengan yang pertama adalah sholat. Ini Bapak Ibu tak bisa ditawar-tawar nih. Kenapa Allah harus wajibkan sholat subuh itu kurang lebih jam 5? Kenapa harus ada 5 waktu kewajiban itu dalam Islam sholat berjamaah kalau yang laki-laki lebih utama di masjid? Kenapa harus ada kewajiban sholat ini? Karena dalam hadis Nabi, kalau seandainya ada orang di depan rumahnya ada satu aliran bantaran sungai, maka kemudian dia setiap hari 5 kali mandi, maka kemudian apakah masih tersisa kotoran, daki di tubuhnya? Maka sahabat lain menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Begitulah makna dari kalau orang yang tak tinggal sholat fardunya 5 kali sehari semalam, mestinya orang ini sudah menjadi orang yang paling bersih sebelum datang diperintahkan mengenai cuci tangan untuk menghindari virus corona. Tapi ada saya tengok orang yang rajin sholat kena juga Pak Ustaz. Kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang wajib tak perlu kita perdebatkan, itu sudah menjadi salah satu memang syariat diwajibkan kepada kita. Bagaimana cerita tentang masalah bangun jam 2 sepertiga malam yang sampai Nabi bengkak tumitnya, bengkak betisnya saking lama tegak mendirikan sholat malam tadi. Bagaimana dengan sholat duha Nabi? Sampai kata Aisyah ketika beliau menyaksikan Nabi kita Muhammad SAW sujud, saking lamanya Nabi itu sujud, ada dalam hadis radhiyallahu Aisyah radhiyallahu anha, saya kira ya Rasulullah, setelah Nabi selesai sholat, saya kira ya Rasulullah, kamu sudah wafat dipanggil oleh Allah. Kenapa demikian kata Nabi? Saking lamanya Nabi kita ini sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kita kerjakan hari ini? Apakah banyak kita yang lalai tentang sholat duha ini? Sementara berbicara tentang masalah kewajiban sudah menjadi patokan kita taat kepada Allah, kemudian ditambah dengan amal-amal sunnah yang bisa kita lakukan, maka salah satu upaya untuk meningkatkan imun ada di dalam sholat Bapak Ibu. Mana salah satunya? Orang yang berlama-lama sujud. Secara syariatnya dalam fikih, kaki itu di belakang ditegakkan Bapak Ibu. Jempol kaki kalau bisa yang 5 jari itu ditegakkan dia. Kemudian tangan nih kalau kita yang laki-laki ini direnggangkan dari lambung tadi. Maka kalau berlama-lama orang ini sujud sesuai dengan cara sholatnya Nabi, berkeringat kita sholat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai berkeringat kita sholat itu. Apa maknanya? Dia akan menyehatkan jantung, kemudian nanti aliran darah juga akan normal kembali ke otak, tapi dengan catatan sholatnya tadi memang harus dibekali dengan ilmu. Maka saya berharap termasuk kepada orang-orang tua saya, ada kakek-kakek sering bertanya di jamaah itu kepada saya, Ustadz orang kesehatan. Iya, saya bilang. Saya asal terbangun jam 2 pagi sampai ke subuh tak bisa tertidur lagi. Berilah saya obat, kata beliau. Saya sampaikan, nenek, kakek, kalau ada kita umur yang 40 tahun ke atas, baik 50, 60, 70 tahun, kemudian bangun jam 2, itu adalah salah satu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin di hari tua ini kita memperbanyak ibadah. Allah ingin kita tahajud. Tua makin banyak tidurnya. Dan bukankah Nabi yang melarang habis sholat subuh itu jangan tidur, akan melemah fisik kita ini. Bukankah Nabi melarang habis sholat asar jangan tidur, melemah fisik kita ini. Maka Islam itu sudah jauh-jauh hari mengatur, ikuti saja syariatnya,
kemudian jangan sampai mengulur-ulur waktu sholat. Yang pertama, cara meningkatkan imun adalah dengan menjaga sholat di awal waktu dan mengerjakan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satunya yang bisa kami ingatkan adalah sholat itu kadang tak berefek terhadap meningkatkan imun kita nih, karena dikarenakan sholat itu seperti yang pernah disampaikan Nabi kepada salah satu pemuda. Ketika masuk dia ke dalam masjid, apa kata pemuda ini setelah dia sholat? Kata Nabi, ulangi sholatmu. Sampai 3 kali Bapak Ibu. Kenapa disuruh Nabi diulang sholat? Karena setelah 3 kali ini diulang sholat, Nabi perhatikan tidak ada tomak ninahnya. Cepat dia sholatnya. Tidak ada berhenti dari satu gerakan lain dengan gerakan ini. Maka Nabi suruh ulang. Apa maknanya? Kita usahakan sholat kita Bapak Ibu sebaik mungkin, setenang mungkin, maka insya Allah dengan sholat bisa imun kita semakin kuat Bapak Ibu. Kalau imun tak kuat, tak mungkin bisa tegak berdiri lama. Kalau imun tidak kuat, tak mungkin kita bisa rukuk sedemikian rupa. Begitu dengan sujud ritual ibadah dengan masalah sholat ini. Ini yang pertama poinnya Bapak Ibu, saya persingkat saja. Materinya adalah jaga sholat kita. Makanan tidak menjamin kita ini menjadi orang yang kuat dari virus corona ini. Tapi yang terbaik adalah di samping kita sudah makan bergizi, multivitamin kita konsumsi, jangan lupakan yang punya kehendak yang bisa menyakitkan dan menyembuhkan itu tadi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatlah dengan dia. Insya Allah selamat. Kemudian Bapak Ibu, kita usahakan mulai hari ini berhentilah melakukan dosa. Karena saya baca dalam hadis-hadis Nabi itu bahwa dosa ini itulah sebenarnya yang mengundang tubuh kita ini menjadi ngedrop, sering sakit, sehingga loyo kita ini beraktivitas. Jadi keluar lagi bahasa medannya ini kembali nih ya. Loyo kembali badan kita ini, tidak bisa kita beraktivitas. Contoh kecilnya, ada orang yang secara fisik nampak sehat, tapi batinnya itu sakit. Kalau ke kebun sawit itu 20 kilometer, paling tidak sekali 2 pekan panen pasti dia berangkat. Ada sebahagian tuh tiap hari ke sana. Berjalan kaki pun dia mau. Tapi 50 meter ke masjid itu tak sampai-sampai dia. 50 meter ke masjid, sampai sudah tua, tak sampai-sampai ke masjid. Ini orang ini secara fisiknya nampak sehat, tapi sebenarnya imun dari ruhnya tadi itu berpenyakit. Orang seperti ini yang gampang tuh kena corona, dibanding orang yang nampak secara fisiknya kurus, kering, kemudian dia tak terlalu banyak mengkonsumsi vitamin, tapi ruhnya itu tadi kuat. Jadi hari ini kita ingin berbicara tentang ingin mendapatkan sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat meminta mengambil suatu amal apa yang menjadi disyariatkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita laksanakan apa yang dia suruh, tinggalkan apa yang disuruh dilarang, maka kemudian kita ini akan menjadi hamba yang disayang oleh Allah. Pertanyaannya, virus itu siapa itu? Makhluknya Allah. Kemudian yang menjadikan virus tadi siapa? Allah. Yang bisa memusnahkan itu Allah. Maka bersandarlah kepada yang memang pemilik virus tadi. Insya Allah aman kita nih Bapak Ibu. Maka kalau imun ini meningkat, hindarilah dosa. Maka ada orang-orang yang berpikir, dosa itu kan Pak Ustadz mencuri. Dosa itu kan mohon maaf melakukan zina. Dosa itu kan Pak Ustadz korupsi. Bapak Ibu, kita yang tergabung dalam akademik, saya juga seorang guru dan seorang pegawai di Kemenak, saya berpesan bahwa dosa yang sering kita lakukan itu tak mencuri secara langsung seperti maling-maling kampung tuh Bapak Ibu. Tapi dosa kita yang terbanyak adalah korupsi waktu. Kalaupun belajar daring namanya, banyak kezuliman yang kita lakukan hari ini, Pak. Mohon maaf nih, Bapak Ibu dosen nih. Banyak kezuliman kita lakukan nih. Yang memalsukan tanda tangan, yang terlambat masuk kalau sudah aktif sekolah. Sekarang daring tak memberikan materi kepada mahasiswa. Tapi gaji kita terus. Maka Nabi syaratkan ini tentang masalah yang seperti ini, termasuk masalah makanan.
kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap potongan daging yang bersarang masuk ke dalam tubuh seseorang itu dari yang haram. Hasil korupsi, hasil mencuri, hasil menipu orang, hasil tanda tangan palsu, hasil mendapatkan gaji tapi tak pernah mengajar, itu semua kata Nabi, pannaru aulabi, neraka lebih utama tempat kembali orang seperti itu. Apa makna neraka di situ? Maka kemudian dijauhkan Allah dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Berarti imunnya sedang berpenyakit orang seperti ini. Apa maknanya? Kalau ingin imun ini baik, demi Allah Bapak Ibu, mari sama-sama kita jauhi dosa. Kita terjemahkan secara luas apa sebenarnya dosa yang sekeliling kita ini. Tak ada kita yang tahu Bapak Ibu dosa apa yang sedang kita rahasiakan hari ini. Yang tahu itu adalah kita. Maka Ustadz sangat berharap lewat nanti Zoom meeting seperti ini, sering-sering kita lakukan saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena memang pesan agama kita ini begitu. Wa tawasau bil haqqa. Saling beri nasihat kalian dalam kebenaran. Ad-dinun nasiha. Agama ini adalah nasihat. Kalau tak ada nanti yang memberikan nasihat lagi, maka orang-orang akan merasa dia benar sendiri. Dan kemudian seperti kata orang tua kita tadi, gersang rasanya hati ini. Karena jarang mendengarkan kajian-kajian, tausiah-tausiah dari guru-guru kita, ustadz kita, sehingga muncullah kecemasan tadi. Semua mengakui bahwa berawal dari kecemasan tadi, imun menurun, maka virus semakin gampang masuk, maka yang tadinya awalnya sebenarnya bukan positif, menjadi positif. Dikarenakan apa? Terlantar ibadahnya, jauh dari Allah, kemudian lanjut terus berbuat dosa. Maka betul kata orang tua tadi, harus sering-sering kita dengarkan nasihat agama ini Pak. Harus sering-sering saling mengingatkan kita ini Bapak Ibu. Apa sebab? Di samping kita setiap hari beraktivitas, tak ada obat seperti ada di depan bunga kita satu pot bunga, kemudian dia tak pernah disiram. Setelah pot bunga ini tadi tidak pernah disiram, bunga tadi akan mengering, sehingga habis mengering, bulan kemudian tak disiram juga, dia akan menjadi kuning. Habis itu kemudian dia menjadi layu. Habis itu masak, habis. Sehingga orang bertanya, pertama kali berpikir kami ada menengok bunga depan rumah ini. Apa kata yang punya rumah? Pernah sudah mati, layu habis. Kenapa bisa bunga ini mati, layu habis, kering kerontang? Kata yang punya rumah, lupa menyiram. Sampai 2-3 bulan tak pernah disiram. Maka kemudian apa kata mereka ini? Begitu juga perumpamaan hati manusia ini. Kalau dia hanya terus berpikir disibukkan dengan aktivitas akalnya, akal manusia ini Bapak Ibu terbatas dia. Tapi kalau sering disiram dengan ilmu agama, diyakinkan dia bahwa ini semua kehendak dari Allah, semakin bagus ibadahnya, semakin kuat imunnya insya Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, Ustadz sampaikan dari sekian banyak cara-cara meningkatkan imun di masa pandemi ini adalah jangan lupakan setiap hari Bapak Ibu bersodakoh. Tidak ada unsur untuk ria Bapak Ibu, tapi sudah banyak kita praktekkan, kita contohkan. Kita buat kardus tabungan sodakoh kita masing-masing di rumah. Karena sekarang agak jarang kita mungkin karena kekhawatiran tadi ke masjid. Kita usahakan setiap pagi kita punya infak, punya sodakoh. Saya buat kardus Indomie, kemudian dilakban, kasih bolong atasnya Bapak Ibu. Setiap pagi habis sholat subuh, masukkan berapapun duit yang kita punya. 100 perak pun jadi. Karena hadis Nabi yang paling ampuh menolak bahaya penyakit itu adalah sodakoh. Dan dalam hadis yang sangat sahih adalah ada 2 malaikat setiap pagi mendoakan orang yang bersodakoh. 1 malaikat mendoakan yang baik, 1 malaikat mendoakan keburukan. Kalau kita berinfak bersodakoh di subuh hari, maka malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada hartanya. Makna barokah di situ bukan harus tambah nilainya, tapi bisa saja keberkahan itu disehatkan Allah fisik kita. Kalau yang berdoa itu yang tak punya dosa, itu adalah malaikatnya Allah, maka secara akal manusia, orang yang berdoa yang tak punya dosa pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kita tak peduli masalah infak sedekah ini, apa yang muncul? Maka kemudian malaikat kedua pun berdoa, berikan kehancuran kepada hartanya. Apa makna kehancuran? Bisa diterjemahkan, maka kenalah dia corona dan segala macam yang membuat dia kemudaratan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pas 11.32. Ingin rasanya lama-lama menyampaikan tausiah ini. Tapi nampaknya waktu kita Bapak Ibu, saya jadwal khutbahnya agak jauh pula. Harus menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit nanti. Maka saya masih di kantor pula. Jadi saya berharap Bapak Ibu, dari 3 poin yang Ustadz sampaikan ini, tolonglah sama-sama kita tekankan dalam diri kita, ajarkan kepada anak keluarga kita. Insya Allah imun kita ini akan meningkat. Jaga sholat kita, tambahlah dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian yang kedua tadi, hindarilah berbuat dosa. Ajak anak kita, cucu kita, istri kita, suami kita, semua ajak bertaubat kepada Allah. Dosa ini yang membuat fisik kita ini lemah. Dosa ini yang mengundang virus corona ini datang. Maka sebenarnya Indonesia ini perlu berzikir bersama ini. Tapi kalau sampai di ranah sana tak ada hak kita untuk berbicara, maka mereka sudah paham tentang masalah ini. Kita dari para barisan para ustaz, maka kita syariat mau mengatakan bahwa ayo sama-sama kita berzikir, bertaubat. Semoga Allah angkat virus corona ini insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita terbatas, maka dari penyampaian ini pasti ada kesalahan dapat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tidak ada maksud untuk menggurui, karena ini pesan agama, kewajiban bagi kami untuk menyampaikan. Ayahanda saya, ibu saya, guru-guru saya, dosen-dosen saya yang saya cintai, semoga Allah selamat kita semua, dan semoga Allah sehatkan yang sakit dan diampunkan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mungkin langsung kita bisa doanya Pak Ustadz. Doa ya Bang. Baik Bapak, mari sama-sama kita beristighfar 3 kali, kemudian kita kirimkan sesuai dengan niat kita tadi, baca surah Al-Fatihah nanti. Mari sama-sama, kemudian nanti kita aminkan doa kita. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا يا الله هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Zal Jalali wal Ikram, yang terjadi saat ini ya Allah, yang menimpa negeri kami, menimpa tempat tinggal kami,
keresahan kami ya Allah. Sehingga banyak yang berubah dalam kehidupan kami ya Allah. Kekhawatiran ini tentu kami sandarkan kepadamu ya Allah. Memohon di hari yang mulia ini kepadamu ya Allah. Tolong kabulkan doa-doa kami ini ya Allah. Orang-orang soleh, orang-orang yang baik insya Allah hari ini mengangkat tangannya. Ya Allah, kembalikan kehidupan kami seperti semula ya Allah. Angkat virus corona ini ya Allah. Khawatir kami melihat anak-anak cucu keturunan kami hari ini tak sekolah ya Allah. Tak mengaji mereka ya Allah. Khawatir ketika kami tinggalkan besok, wafat kami besok, tak mereka lagi yang bisa untuk menjadi imam solat jenazah kami ya Allah. Mereka besok tak bisa lagi kirimkan Fatihah ke kubur kami ya Allah. Apa yang akan mereka buat di muka bumi ini ya Allah. Dengan harapan ya Arhamar Rahimin, banyak guru-guru kami, orang yang kami cintai, anak kami, anggota keluarga kami, yang memang kau takdirkan dia kena virus corona ini ya Allah. Tapi ini kami yakin adalah makhlukmu ya Allah. Tanpa sekehendakmu dia tidak akan menularkan kepada siapapun ya Allah. Lindungi orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Lindungi guru-guru kami ya Allah. Angkat penyakit guru-guru kami ya Allah. Panjangkan umur ketaatan mereka ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Harapan kami ya Allah. Sehingga kembali kau angkat virus ini menjadi pengajaran bagi kami hari ini ya Allah. Banyak mungkin ibadah yang kami telantarkan ya Allah. Banyak ibadah kami yang mungkin sampai hari ini kadang-kadang kami anggap sepele ya Allah. Dengan datang mungkin tenteramu virus ini, kami sadar bahwa pentingnya kami hari ini sadar bahwa kesibukan selama ini, bahwa itu adalah akan tidak lama. Dia tidak akan berkepanjangan. Maka kami diingatkan sadar bahwa kami juga akan kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, terakhir permintaan kami ya Allah. Selamatkan kami. Selamatkan orang tua kami, anak-anak kami, semua jiran tetangga kami, guru-guru kami, selamatkan kami semua dari mara bahaya ya Allah. Sukseskan semua segala cita-cita kami ya Allah. Kembalikan kami hidup normal ya Allah. Maka kemudian mampu kami untuk berbuat kebaikan dalam permukaan bumi ini ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, mohon berkenan sebentar Pak Ustadz. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bersama kita telah hadir Ibu Rektor. Terima kasih Ibu Rektor kita, Ibu Dr. Ivan Elizabeth, yang telah bergabung di acara doa bersama kita kali ini. Mungkin langsung aja berkenan Ibu untuk menyampaikan bimbingan kepada kami semuanya yang hadir di sini. Kepada Ibu Dr. Ivan Elizabeth Purba, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Anjang, Ibu Bapak sekalian, Pak Ustadz. Mohon maaf saya tadi tidak bisa ikut dari awal, dikarenakan ada kegiatan lain Pak. Kebetulan saya sudah dijadwalkan hari ini sebagai pendamping untuk Satgas COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita sekalian. Ibu Bapak sekalian, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada semua kita yang hadir pada acara doa bersama ini. Ini adalah bentuk atau wujud dari kepercayaan kita bahwa Tuhan Allah lah yang mengatur hidup kita. Kita diajarin tetap sesuai dengan core values dari universitas kita, di mana nomor satu adalah spiritualisme. Dalam kondisi yang sekarang ini, kita harus semakin dekat kepada Allah, kepada sesama kita, saling membantu, dan terutama sebagai wujud iman kita adalah kita menjaga kesehatan kita sendiri, melaksanakan 3M dan apa yang disampaikan oleh pemerintah.
Yang kami hormati Bapak Joni Rangkuti, SKM, sebagai Bapak Ustadz, Pak Al-Ustadz kita. Terima kasih banyak Pak. Sehat-sehat Bapak, tetap bisa memberikan, menaburkan kebaikan-kebaikan, siraman rohani kepada semua umat ya Pak ya, termasuk kampus kita Pak. Di kampus kita sekarang sudah bukan kesehatan lagi, mungkin ketika dulu kan hanya stikes ya Pak. Sekarang kan sudah banyak perguruan tinggi, program studi yang ada. Mohon berkenan Bapak tetap mendoakan kampus kita ya Pak ya. Tetap bersiraturahmi kita, dan terutama buat dosen-dosen kita juga saya ucapkan terima kasih Pak Jang, ada Opung di sini, dan yang lain ini saya lihat dulu. Apalagi ini ada para mahasiswa ya, ada Bu Vivi, ada Bu Suryanita, kemudian saya nggak bisa lihat Bu Eva Kartika, Bu Niken, saya nggak bisa lihat semua. Ini ada Pak Rashid juga, dan yang lain-lain, mohon maaf. Juga para mahasiswa, inilah bentuk kita Bhinneka Tunggal Ika ya Pak, ada Pak Diki juga. Jadi mari kita doakan bangsa dan negara kita menurut iman kepercayaan kita. Sama-sama kita berharap pandemi ini bisa berlalu dan negara kita pulih kembali sehingga semua masyarakat merasakan bagaimana nikmatnya sebagai orang yang beragama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas ketidakhadiran saya tadi, namun pertemuan kita pada siang hari ini saya pikir menambah semangat kita, menambah kebersamaan kita, dan menambah iman percaya kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Saya kembalikan ke Panjang. Terima kasih Ibu. Mohon izin saya sampaikan Ibu bahwa Al-Ustadz kita ini adalah alumni di program studi kesehatan masyarakat kita Bu. Beliau ini adalah pendiri Persatuan Mahasiswa Muslim Mutiara Indonesia kita, ketua Pemtria yang pertama, Bu. Jadi, iya. Karena dia Ustadz di daerah, karena kita ini sekarang daring, saya ambil kesempatan, beliaulah untuk memimpin doa. Karena bukan orang lain lagi kan, Bu. Keluarga besar kita juga, jadi kita libatkan untuk memimpin doa pada acara kita hari ini, Bu. Gitu, Bu, saya sampaikan, Bu. Benar, terima kasih ya Panjang. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sama-sama Ibu, terima kasih. Mohon doa Ibu, mohon doa. Sukses semua. Amin, amin Pak. Iya. Baik, demikian Ibu acara kita, doa bersama Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, serta Ustadz kita Joni Rangkuti SKM. Untuk itu acara hari ini doa bersama kita telah selesai. Terima kasih Ibu Rektor dengan kesibukannya beraktivitas di negara kita ini. Tapi beliau masih menyempatkan untuk hadir di tengah kita, bersama-sama kita, untuk menyapa kita semua, memberi nasihat dan bimbingan untuk kita semuanya, bagaimana kita untuk meningkatkan imun kita, meningkatkan iman kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga COVID-19 di muka bumi ini cepat hilang, khususnya semoga saudara-saudara kita, teman sejawat kita di Universitas Sari Mutiara Indonesia juga cepat sehat kembali. Terima kasih Ibu. Mungkin untuk terakhir kita, sebelum nanti ditutup oleh pembawa acara, kita bisa foto bersama, Ibu, izin. Ya. Semua untuk membuka videonya, berkenan untuk membuka video. Ya. Ya. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita foto dulu di slide pertama, 1, 2, ya. 1, 2, 3. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya. Untuk yang kedua ada ini. Ya, yang kedua banyak tutup videonya ini. Pak Adiansa, bisa buka video Pak Adiansa? Tutup jaringan ini, Bang. Oke, siap. Kita lanjut. Terima kasih, Pak Diansa. Ayo. 1, 2, 3. Selanjutnya di slide terakhir. Ada slide ketiga. Iya, slide ketiga ini. Iya. Oke. 1. Bu Cut, nggak bisa buka video, Bu Cut. Oke, yuk. 1, 2, 3. Ya,
Terima kasih Bapak Ibu. Demikian acara kita telah saya dokumentasikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada Kiki. Silakan Kiki. Kami ucap pada Al-Ustadz Joni Rangkuti dan Ibu Elizabeth Purba telah menyampaikan sedikit siraman kami semua. Mari kita tutup acara kita dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Yaitu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ustadz atas pencerahannya. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih semua ya. Izin live ya. Iya Bu, terima kasih Ibu. Ya, makasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz akan bersiap-siap untuk apa? Selanjutnya nanti akan saya kabari Pak Ustadz. Ya, siap. Ya, siap. Salam sehat semuanya. Sehat Pak semuanya. Salam sehat Pak. Izin live ya Pak ya. Terima kasih semuanya Ya. Pak. Monggo Pak Rasid. Suwun ya. Terima kasih Pak Rasid. Terima kasih Dok Dik. Makin keren aja Dok Dik. Opung, makasih Opung. Pak John. Dokter Diki. Ya, terima kasih Ketua. Terima kasih adik-adik PM3I, adik-adik mahasiswa yang berkenan hadir. Mungkin nanti dari PM3I bisa untuk melanjutkan acara-acara yang lain. Jika berkenan nanti bisa kontak ke saya. Ya, bisa kita buat entah pengajian apa gitu. Acara apa terserah, silakan. Ya di sini kan ada senior-senior kalian itu gitu. Jadi jangan karena pandemi kita diam semuanya gitu, ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan kita semuanya. Semoga ini menjadi berkah dan ladang amal ibadah kita semuanya. Saya tutup ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.